Hai sahabat subscriber, para pemirsa YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel pengacara Santuy Official, di mana dalam video kali ini kembali saya akan membahas konsultasi hukum yang masuk ke channel pengacara Santuy, di mana tema pembahasan konsultasi kita yaitu terkait dengan gugatan hak asuh anak. Ada pertanyaan begini, Bang, bagaimana sih cara mengurus gugatan hak asuh anak? Apa saja syarat yang diperlukan kalau kita mau menggugat hak asuh anak? Prosesnya berapa lama, Bang? Biayanya berapa, Bang? Dan ketentuannya seperti apa sih, Bang? Baik, akan saya jawab secara singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Sahabat subscriber, para pemirsa YouTube, perkara atau permasalahan hak asuh anak ini kerap terjadi pasca perceraian, di mana kedua orang tuanya bercerai. Hak asuh anak sering menjadi rebutan. Mantan suami menginginkan hak asuh anak, begitupun mantan istri sebagai seorang ibu tentu juga sangat menginginkan untuk bisa mengasuh anak, untuk bisa mendapatkan hak asuh anak tersebut. Sebetulnya hak asuh anak atau hadonah itu adalah hak bersama antara mantan suami dan mantan istri, yang mana kedua-duanya wajib memberikan kasih sayang, wajib memberikan yang namanya perhatian. Namun ketika bercerai tentu ada pihak yang memang harus 100% mengurus, 100% mengawas setiap harinya. Nah, hak asuh anak itu sebetulnya bisa dibicarakan secara kekeluargaan, secara musyawarah, secara sukarela antara mantan suami dan mantan istri duduk bersama untuk keberlangsungan masa depan anak-anaknya. Disepakatilah di situ, meskipun misalkan nanti yang mengasuh sehari-harinya misalkan si ibu atau mantan istri, tetapi mantan istrinya tetap memberikan akses kepada ayahnya untuk menjenguk, untuk mengunjungi, bahkan bertanggung jawab secara finansial terhadap anaknya. Namun tidak jarang terjadi hak asuh anak ini sampai ke meja persidangan, sampai ke pengadilan. Karena apa? Karena kedua-duanya ngotot, karena kedua-duanya sama-sama ingin mendapatkan hak asuh anak, sama-sama merasa yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak. Maka jalan terbaiknya ya harus melalui putusan pengadilan. Nah, sekarang bagaimana sih ketentuannya? Hak asuh anak atau hadonah itu sebetulnya secara teoritis apabila anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka secara otomatis hak asuh anaknya jatuh kepada ibunya atau mantan istri. Nah, jadi kalau usia anak tersebut di bawah 12 tahun, itu adalah hak ibunya untuk mendapatkan hak asuh anak. Bagaimana kalau anaknya tersebut sudah berusia di atas 12 tahun? Maka anak nanti akan ditanya, diminta atau dipersilahkan untuk memilih, mau ikut ibunya kah, mau ikut ayahnya kah untuk tinggal bersamanya. Apakah tinggal bersama ibu atau tinggal bersama ayahnya. Kemudian apakah seorang suami, mantan suami atau ayah bisa mengambil hak asuh anaknya? Tentu bisa dengan cara mengajukan gugatan hak asuh anak melalui lembaga pengadilan. Suami bisa saja mendapatkan hak asuh anak apabila memang terbukti si istri ini, si mantan istri, ibunya anak ini, terbukti memang tidak mampu memelihara anaknya dengan baik. Terbukti menelantarkan anaknya tersebut, tidak merawat dengan baik, tidak memperhatikan pendidikan, kesehatan dan kesehariannya dengan baik, apalagi mungkin misalkan melakukan kekerasan fisik, maka itu dapat menggugurkan seorang ibu untuk mendapatkan hak asuh anak yang anaknya masih berada di bawah usia 12 tahun. Dengan demikian seorang suami bisa mendapatkan hak asuh anak tersebut dengan syarat dan ketentuan yang tadi saya sampaikan. Kemudian apabila gugatan hak asuh anak ini maju ke pengadilan, apa sih syarat yang diperlukan? Tentu yang pertama adalah fotokopi KTP dari penggugat.
kemudian fotokopi kartu keluarga, kemudian juga fotokopi akta lahir anak, kemudian juga siapkan saksi minimal 2 orang yang mengetahui tentang asal-usul anak tersebut, kehidupan mereka waktu masih berumah tangga dahulu, itu yang disiapkan untuk menjadi saksi. Sekarang bagaimana prosesnya? Prosesnya harus diajukan ke pengadilan. Bagi penggugat dan tergugatnya beragama Islam, maka wilayah hukumnya atau tempat mengajukan gugatannya adalah ke pengadilan agama. Dan bagi selain Islam, maka tempat mengajukannya adalah ke pengadilan negeri. Sekarang waktunya berapa lama? Waktu yang diperlukan untuk proses gugatan hak asuh anak itu kisaran 2-3 bulan sampai 4 bulan. Artinya prosesnya butuh waktu ya, paling cepat bisa 2 bulan. Tapi biasanya kalau misalkan alot dalam pemeriksaan perkaranya ini biasanya bisa sampai 3 bulan lebih. Nah itu adalah untuk waktunya. Sekarang biayanya berapa Bang? Nah untuk mengajukan gugatan hak asuh anak tentu diperlukan biaya. Kita harus membayar biaya panjar perkara kepada pihak pengadilan. Untuk biaya ini kalau misalkan kita mengurus secara mandiri itu tentu relatif lebih murah, lebih terjangkau dibanding dengan menggunakan jasa pengacara. Namun bagi para pihak yang tidak memiliki cukup waktu, apalagi harus bolak-balik sidang ke pengadilan, ngurus ini, ngurus itu, bikin berkas ini, berkas itu, maka lebih baik dan efisiennya menguasakan kepada pengacara. Nah biayanya ini tentu tidak sama rata antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lainnya. Karena nanti akan diukur dari radius para pihak. Nah, jadi tidak bisa saya pastikan misalkan 1 juta, 2 juta. Tidak bisa seperti itu. Karena pengadilan nanti akan menghitung sesuai dengan radius para pihak. Begitupun dengan biaya menggunakan jasa pengacara. Tentu juga harus dilihat kompleksitasnya seperti apa, radius para pihaknya bagaimana, di mana mereka berdomisili, dan ini harus dibicarakan, didiskusikan. Oleh karena itu bagi yang memerlukan jasa pengacara untuk mengurus gugatan hak asuh anak bisa menghubungi kami, silahkan hubungi nomor kontak atau nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita. Apabila video ini, channel ini ada gunanya, ada manfaatnya bagi pemirsa YouTube, bagi masyarakat, yuk dukung channel ini untuk terus berkembang, terus maju, terus konsisten memberikan hal-hal yang positif. Silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.